Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Linux. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syafira Maria. Saya dari SMK Muhammadiyah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah Linux. Memang benar bahwa sistem operasi Linux biasanya digunakan oleh user ahli karena dalam penggunaannya membutuhkan keahlian tertentu, seperti instalasi sistem, penggunaan aplikasi, dan juga konfigurasinya. Hal ini sedikit berbeda dengan OS Windows yang cenderung user-friendly, baik dari segi pengoperasian maupun penampilannya. Di balik kemudahan dalam penggunaannya, Linux juga memiliki sejarah yang luar biasa. Sejarah singkat Linux. Pada awal keberadaannya, sejarah Linux dan perkembangannya dari masa ke masa. Sejarah Linux dan perkembangannya dari masa ke masa. Sejarah Linux dimulai pada tahun 1991 oleh pria kebangsaan Finlandia bernama Linus Torvalds. Seorang Linus Torvalds muda, tetapnya saat menjadi mahasiswa mulai membagikan skor kode atau kode sumber kernel Linux via internet seukuran disket. Pada waktu itu, ia tidak pernah menyangka apa yang pembuatnya akan melahirkan bisnis dan bernilai di kemudian hari. Linus muda juga tidak pernah menyangka bahwa sistem operasi Linux akan menjadi sistem operasi yang paling menjanjikan. Itulah awal mula sejarah dan perkembangan Linux. Sistem operasi Linux terbaru ini bisa jadi dibenamakan dalam server, tablet PC, komputer desktop, handphone, PDA, GPS, mobil, robot, bahkan hingga pesawat buatan NASA. Berawal pada tahun 1969, para peneliti dari AT dan TS Bell Laboratories mulai mengimplementasikan sistem operasi Linux. Kemudian hasil eksperimen itu diriliskan pertama kalinya pada tahun 1971 menggunakan bahasa assembly, sebelum kemudian pada 1973 diubah menjadi bahasa C. Penggunaan bahasa tingkat tinggi pada waktu itu membuat sistem operasi Unix bisa dengan mudah digunakan di banyak platform komputer. Lalu Unix terus melambungkan dengan pesat dengan diberikannya lisensi gratis oleh AT dan TS Bell Laboratories. Tetapi pada 1981 Unix dijual sebagai produk berbayar karena AT dan T memutuskan untuk memisahkan diri dari Bell Lab. Dimulai awal tahun 1990, program untuk sistem operasi Unix telah berhasil diperbanyak dan mulai dilengkapi, meski elemen seperti kernel masih belum terlengkapi. Karena
itulah Linus Torvalds mulai tertarik dengan OS. Jika saja waktu itu sudah ada kernel GNU, tentu dia tidak akan memulai proses pembuatannya. Nah, pada 1991, inti sejarah Linux dimulai. Jadi, Linus sebagai mahasiswa Universitas Helsinki pada waktu itu mulai penasaran dengan sistem operasi. Tapi ia frustasi karena lisensi Minix waktu itu cuma bisa diakses untuk kepentingan pendidik. Karena itulah ia membuat kernel sendiri yakni Linux. Ia pun mengembangkan Linux di Minix sampai matang. Kemudian Linux mengganti lisensi Minix jadi GNU GPL. Kemudian pengembangannya terus dilakukan oleh para profesional hingga terjadi integrasi antar Linux kernel dengan komponen GNU. Kolaborasi tersebut menghasilkan sistem operasi gratis yang dapat melakukan fungsi dengan utuh. Dulunya, Linus Torvalds ingin memberi nama kernelnya dengan nama Freak, gabungan dari Free, Freak, dan Unix. Bahkan di awal pekerjaannya, ia sudah memberi nama Freak di beberapa file. Pada waktu itu, ia pun sempat mempertimbangkan nama Linux, tapi ia hiraukan karena dianggap mementingkan kepentingan pribadi. Baru pada masa perkembangan file, hasil pembuatan diunggah pada FTP server. Kemudian salah seorang kawannya di FTP server menilai bahwa nama Freak kurang menarik. Tanpa konsultasi dulu dengan Linus, ia mengubah nama dari project menjadi Linux. Pada akhirnya, Linus tetap menyetujui penggantian nama tersebut, dan sejak saat itulah nama Linux dipakai hingga saat ini dan melengkapi sejarah Linux sampai sekarang. Sampai sini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya teman-teman. Bye.